Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Demikian warta baca pagi ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam Iwarta GKI Serpong. Selamat beribadah. Marilah kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu.
Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kanan-Mu menopang aku. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat yang terkasih, mari kita awali ibadah kita dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, mengawali ibadah kita pada hari ini yang bertemakan senantiasa bersyukur karena berkelimpahan, maka kebenaran firman Tuhan yang mendasarinya berdasarkan Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 yang berbunyi demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu takut menjalani berbagai pergumulan hidup. Ia hadir, meneguhkan dan menguatkan kita pada waktu kita menghadapi pergumulan hidup. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai celang bening. Jemaat Tuhan, mari dengan rasa sesal dan malu dan dengan penuh kerendahan hati, kita mengaku segala dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi dan saya akan menutup dengan doa bersama. Mari kita berdoa.
yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu bahwa hakikat kami yang berdosa dan rapuh ini, kami cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengakui akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah ya Tuhan yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih setia-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa kami demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang Maha Pengasih, agar kami hidup di dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai dengan perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu ya Tuhan, dengarkanlah kami. Amin. Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Enyahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku supaya berpaut tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih. Basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengaku salah dan dosanya di hadapan Tuhan, disediakan berita anugerah berdasarkan Mazmur pasal 103 ayat 8-11 demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Mari kita hidup dalam damai dan pengampunan satu dengan yang lain. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Ku heran Allah
Umat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus, kami saat ini menyerahkan keberadaan kami sepenuhnya untuk dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan dari Alkitab. Kiranya apa yang kami terima hari ini boleh menguatkan setiap kami, meneguhkan dan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan. Kami menyerahkan kehidupan kami saat ini dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil berdasarkan Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau terus belajar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, tema minggu pada hari ini adalah senantiasa bersyukur karena berkelimpahan. Tetapi mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah mungkin berpikir, tema macam apa ini? Lagi situasi kayak gini, kok malah bilang bersyukur karena berkelimpahan? Apa yang berkelimpahan? Virus? Iya, paling virus yang berkelimpahan. Dan mungkin orang juga berkelimpahan air mata. Karena dengan situasi seperti sekarang ini banyak aktivitas yang terhenti. Banyak orang yang terpaksa di rumah saja, banyak orang yang kemudian terpaksa tidak lagi bekerja dan tidak lagi mempunyai nafkah. Sehingga virus berlimpah, air mata juga berlimpah. Jadi kalau misalnya temanya adalah bersyukur, apa yang bisa disyukuri? Situasi seperti ini rasanya nggak ada yang bisa disyukuri. Apa yang berkelimpahan? Rasanya nggak ada yang berkelimpahan kecuali virus dan air mata. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu dan Saudara masih berpikir demikian, maka pemahaman tentang berkelimpahan harus diperdalam dan diperluas. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama memaknai firman Tuhan tentang berkelimpahan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan Alkitab hari ini, kita tahu
bahwa di dalam Tuhan Yesus setiap orang percaya, setiap umatnya itu dijaga dan dilindungi. Bayangkan jika Anda dan saya adalah domba, adalah kawanan domba. Dan Tuhan Yesus adalah sang gembala. Maka kita sebagai domba akan ditempatkan di dalam kandang. Tidak dibiarkan di padang rumput tercerai-berai berhadapan dengan beragam ancaman. Tidak, tetapi justru ditempatkan di dalam kandang. Dan kandang domba pada tradisi Yahudi itu ada di dekat rumah. Sehingga pemilik domba tidak perlu khawatir akan ada yang masuk, akan ada yang mencuri. Tetapi yang namanya waspada itu perlu, sehingga memang sebagaimana layaknya gembala domba yang mempunyai kawanan domba, pasti ada penjaga yang akan mengunci pintu kandang domba itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun sudah berupaya sedemikian rupa, yang namanya kandang itu pasti punya kelemahan. Entah itu celah tembok, entah itu hal-hal yang bisa dibobol dan sebagainya. Dan namanya pencuri pasti akan berusaha untuk merusak, untuk mencuri, untuk mengambil apa yang bukan miliknya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika ada di dalam kandang bukan berarti domba itu aman. Karena tetap saja yang namanya pencuri akan selalu berusaha supaya upaya dia untuk mencuri itu tidak gagal. Bahkan tidak jarang kemudian pencuri itu membunuh. Supaya aksinya tidak ketahuan, supaya aksinya bisa selalu lancar. Namun Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membayangkan sebagai domba, kita juga harus berpikir kalau ada orang masuk dengan cara yang tidak biasa, dengan memanjat tembok, dengan membobol tembok, tidak melalui pintu, maka harusnya kita juga bisa mengenali siapa yang masuk. Karena dikatakan di dalam bacaan Alkitab kita, bahwa gembala itu masuk lewat pintu. Dan bagi dia penjaga akan membukakan pintu. Tetapi pencuri dan perampok akan memanjat tembok, membobol tembok, bahkan membunuh. Maka dari itu Bapak Ibu sebagai domba, maka kita juga harusnya cerdik. Ketika ada di tengah ancaman, ketika ada bahaya yang kemudian mendekati kita, maka kita juga harus memberitahu kepada sang gembala bahwa ada bahaya mengancam kehidupan kita. Caranya gampang Bapak Ibu. Mengembik. Karena domba gak mungkin teriak. Mengembik. Dan kalau mengembiknya rame-rame, pasti sang gembala yang ada di lingkungan kandang itu juga tahu bahwa ada bahaya yang sedang mengancam nyawa domba-dombanya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ilustrasi ini, perumpamaan ini Tuhan Yesus nyatakan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Untuk menyatakan bahwa Tuhan selalu ada sebenarnya. Namun bukan berarti kemudian bahwa kita itu aman di dalam Tuhan, kita itu sudah dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, kita sudah memperoleh keselamatan, lalu kemudian tidak ada masalah yang kita terima. Tentu akan ada masalah Bapak Ibu. Apalagi selama kita hidup di tengah dunia, pasti ada masalah. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa Sang Gembala Agung kita, Tuhan kita, itu akan selalu siap sedia untuk menolong kita. Dia sudah membuat kita begitu nyaman, begitu aman, tetapi dia pun siap sedia apabila ada bahaya yang mengancam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa penjagaan dan perlindungan Tuhan itu tidak pernah lepas dari setiap umat. Walaupun kelihatannya tidak ada wujud Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi itu bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Bukan karena dia tidak kelihatan maka kuasanya tidak bisa kita nyatakan, kita tidak bisa rasakan, tidak Bapak Ibu. Justru Tuhan selalu ada. Tuhan bukannya lupa sama kita, Tuhan bukannya cuek sama kita, Tuhan bukannya masa bodoh dengan kita. Tuhan selalu ada, tetapi wujudnya mungkin di dalam hal-hal yang lain yang di luar akal sehat kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perlu ada pembenahan di dalam diri kita tentang makna berkelimpahan itu sendiri. Berkelimpahan itu bukan berarti sesuatu yang kemudian luber, yang kemudian mengalir demikian rupa sehingga tidak bisa tertampung dalam wadah dan kemudian berakhir dengan sia-sia. Berkelimpahan artinya bahwa ada sebuah kesetiaan di situ. Bahwa ada setiap kali dibutuhkan.
bahwa Dia ada tiap kali diperlukan. Itulah berkelimpahan, sehingga kelihatannya seperti tidak ada habisnya, Bapak Ibu. Berkelimpahan bukan berakhir dengan sia-sia, tetapi berkelimpahan menunjukkan bahwa ada kesetiaan di situ. Dan seperti itulah makna berkelimpahan yang mau kita maknai hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang itu untuk memberi hidup. Dan supaya mereka memilikinya, kita semua memiliki hidup itu dalam segala kelimpahan. Di dalam segala kasih setia Tuhan, di dalam segala penyertaan dan berkat Tuhan. Walaupun di tengah keadaan sulit seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan itu setia. Dia tidak pernah tidur, Dia tidak pernah lupa kepada kita. Dan Dia selalu memperhatikan kebutuhan kita. Bapak Ibu mungkin tidak asing dengan lirik lagu seperti ini. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mungkin Bapak Ibu tahu lirik itu. Mungkin sedikit demi sedikit terngiang lagu itu. Tetapi Bapak Ibu tahu enggak judul lagu itu? Judul lagunya adalah Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Dan yang tadi saya ucapkan adalah bagian refrennya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lirik lagu ini mau menyatakan kepada kita semua bahwa selalu ada kelimpahan di dalam hidup kita karena kita punya Tuhan yang luar biasa, bahkan bangkit dari kematian. Kita punya Tuhan yang luar biasa sehingga Dia bisa menjagai kita dari apapun, bahkan maut dipatahkannya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sehingga ada banyak cara kemudian Tuhan menolong, Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita tidak melihat itu sebagai sebuah kelimpahan dan kasih setia Tuhan. Sadarkah kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan bahwa Tuhan selalu hadir setiap hari? Sadarkah Bapak Ibu dan Saudara bahwa Tuhan selalu memberkati setiap saat? Mungkin kita juga memahami bahwa berkat itu sesuatu yang besar. Tiba-tiba dapat beras sekarung. Tiba-tiba dapat uang 2 miliar, tiba-tiba dapat rumah gedung. Tetapi kita lupa memperhatikan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Dan itu adalah bukti bahwa Tuhan memberikan kita hidup dengan penuh kelimpahan. Bapak Ibu sampai sekarang ini bisa menyaksikan ibadah secara online, itu wifi di rumah dan kuotanya berlimpah kayaknya. Bapak Ibu sekarang bisa ada bersama dengan keluarga, bisa berkumpul dengan keluarga. Bukankah itu kelimpahan dari Tuhan? Bapak Ibu masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa punya tempat berlindung, masih bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Bukankah itu yang Tuhan berikan dengan segala kelimpahannya? Kita seringkali lupa bahwa Tuhan selalu hadir setiap saat. Bahwa mujizat itu, bahwa berkat itu tidak selalu wujudnya besar. Tetapi dalam hal yang setiap hari kita terima. Dalam hal yang sekecil apapun. Itu adalah bukti bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan setiap kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai umat Tuhan yang percaya bahwa Kristus bangkit dari mati, bahwa Kristus telah menang atas kuasa dosa, maka kita juga selayaknya harus hidup sebagai orang yang sudah dimenangkan. Bagaimana caranya? Kita perlu sadarkan orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Mungkin masih banyak orang yang berpikir bahwa di tengah situasi seperti sekarang ini tidak ada yang bisa disyukuri. Mungkin ada orang yang berpikir, bagaimana saya bisa bersuka cita kalau saya tidak punya apa-apa. Kita sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, disitulah peran kita. Kita yang sudah memiliki pemahaman yang lebih luas tentang apa itu berkelimpahan. Mari kita juga tularkan pemahaman itu. Dengan cara sederhana Bapak Ibu. Berbagi makanan.
Sepele memang berbagi makanan, tetapi itu bisa membuat orang-orang menyambung hidup dari hari ke hari. Hal yang sederhana memang, dan tidak perlu mewah-mewah, tidak perlu kita pesan ke restoran, tidak perlu kita kemudian memasak makanan yang wah begitu untuk dibagikan. Cukup dengan makanan yang bergizi dan yang layak kita berikan, supaya orang-orang di luar sana yang merasa bahwa di tengah situasi ini tidak ada yang bisa disyukuri, mereka berubah pikiran dengan tindakan kita. Sederhana bukan? Memasak. Hal yang paling sederhana yang setiap hari bisa kita lakukan, yang tiap hari selalu kita terima, berbagi makanan. Dan itu kemudian menjadikan alat kita untuk menyatakan kepada orang-orang di luar sana bahwa kita ini diberikan hidup di dalam kelimpahan walaupun situasi sulit seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, senantiasa bersyukur karena hidup dalam berkelimpahan. Itu bukan soal pribadi demi pribadi. Kita mengingat bahwa kita sebagai domba milik Tuhan. Domba itu tidak pernah sendiri, Bapak Ibu. Domba selalu ada dalam kawanan, selalu bersama-sama. Sehingga marilah kita sebagai kawanan domba kepunyaan Tuhan, kita mau bersama-sama menyatakan bahwa kita semua hidup dalam kelimpahan Tuhan. Mari kita saling menopang satu dengan yang lain. Ketika kita tahu ada saudara-saudara kita yang mungkin terdampak secara ekonomi dari pandemi COVID-19 ini, mari kita tolong mereka. Mari kita ulurkan tangan kita, mari kita keluarkan upaya sedikit lebih berat untuk menolong mereka keluar dari situasi sulit ini. Bukankah kita lebih banyak waktu di rumah? Bukankah kita kemudian bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar kita? Bukankah kita kemudian bisa dengan mudah menyalurkan kasih itu? Supaya orang-orang merasakan cinta kasih Tuhan walaupun di tengah situasi sulit seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari sebagai komunitas gereja, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, sebagai bagian dari warga dunia, kita sama-sama menyadarkan orang-orang di sekitar kita bahwa kita memiliki hidup dan memilikinya dengan segala kelimpahan. Mari kita tolong mereka supaya mereka pun merasakan, saya juga bagian dari orang-orang yang diselamatkan Tuhan, saya juga berhak mendapatkan hidup di dalam kelimpahan itu. Mari bergerak supaya kita tidak pasif, walaupun kita di rumah saja, kita boleh menyalurkan kasih kita keluar sana. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan diundang untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami menyatukan hati dan pikiran kami untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, saat ini kami ada di rumah.
Banyak dari kami yang juga harus bekerja dari rumah. Banyak dari kami yang juga harus membatasi kegiatan-kegiatan di luar. Banyak dari kami yang juga terimbas secara ekonomi karena pemerintah menganjurkan kami untuk tetap ada di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas. Tuhan, kiranya Engkau mau menjagai setiap kami. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi biarlah kami juga boleh terus merasakan kasih dan berkat Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjaga kesehatan kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah kami juga memikirkan orang-orang di sekitar kami yang ada di dalam rumah kami. Biarlah kami juga boleh mengasihi mereka dengan menjaga diri, menjaga jarak, agar kami semua selalu dalam keadaan sehat. Kami yang terdampak secara ekonomi, yang terkena pemutusan kerja, kiranya Tuhan juga yang mau tolong dan lindungi kami. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kami kekuatan untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kami yang masih bisa kerja dari rumah, yang masih bisa melakukan banyak kegiatan, walaupun hanya di rumah, Tuhan juga mampukan kami untuk bergerak bersama, untuk menolong saudara-saudara kami yang terdampak ekonomi dari COVID-19 ini. Kiranya kami semua boleh menyatukan hati kami sebagai kawanan domba gembalaan Tuhan. Kami boleh bersama-sama saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga kesulitan yang kami alami bersama ini justru membuat kami semakin erat untuk bersatu dan mengasihi satu dengan yang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kami yang di tengah pandemi ini harus kehilangan orang-orang terkasih. Kami berduka, kami kehilangan, kami sedih. Tetapi kami tidak bisa melakukan banyak hal karena kami harus membatasi gerak-gerik kami. Tuhan, kiranya kasih dan anugerah-Mu mendekap kami semua. Sehingga walaupun di dalam keadaan duka, kami boleh tetap dihibur dan dikuatkan oleh Tuhan. Biarlah melalui teknologi yang ada, kami pun boleh tetap saling menguatkan, menghibur, dan juga memberikan semangat kepada saudara-saudara kami yang merasakan duka cita ini. Kami juga berdoa untuk kami semua ya Tuhan. Kiranya kami semua boleh terus bertahan di tengah situasi seperti sekarang ini. Tuhan memberkati para pemimpin kami, orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kami supaya kami aman dari virus. Kami berdoa untuk dokter, perawat, orang yang bekerja di rumah sakit, mereka yang tetap harus menjalani pekerjaan mereka di luar rumah. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka semua. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan semangat buat kami semua. Dan kami mau menyadari bersama-sama bahwa pandemi ini tidak membuat kami kehilangan pengharapan. Tidak ada satu hal pun yang dapat menghalangi kasih dan berkat Tuhan buat kami. Kiranya ya Tuhan kami boleh bersama-sama saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami ke depan. Kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi kami percaya Tuhan yang akan terus tuntun dan kuatkan kami. Sehingga pada waktunya nanti Tuhan kami boleh kembali beraktivitas dengan lebih leluasa dan bahkan ya Tuhan kami boleh datang ke gereja, boleh beribadah, bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami, kekhawatiran dan ketakutan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami boleh melihat kepada Tuhan yang penuh kasih dan memiliki pandangan yang baru, bahwa Tuhan selalu setia, selalu ada, dan selalu memberikan kecukupan bahkan kelimpahan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Umat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki liturgi persembahan. Dasar persembahan. Dasar persembahan diambil dari 1 Tawari pasal ke-16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapus-Nya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, yang mengasihi kami sepanjang waktu. Di tengah kekhawatiran kami akibat virus COVID-19 yang terus menyebar saat ini, kami datang di hadapan-Mu ya Allah. Ya Bapa, kami mohon kiranya kasih-Mu yang agung membuat kami tetap tenang menghadapi pandemik COVID-19. Saat ini Bapa, kami membawa persembahan syukur kami ke pelataran-Mu. Kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan secara transfer sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan kami tahu bahwa ini merupakan ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan syukur ini dapat dikelola oleh majelis jemaat untuk mereka yang membutuhkan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus,
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.